bukan kami dusun 5 dengan dusun 8 itu sudah dari titik 0 PTN itu hanya tinggal 5 kilo Pak. Tinggal 5 kilo. Nah tapi ini mungkin tapi ya, prediksi saya ini karena ada tambahan program dari dusun kami ke Payang dan Mangsang, ini jadi pertimbangan PLN mungkin. Karena dari dusun kami ke Payang, Mangsang dan Tanah Tinggi itu 53 kilo Pak. Kurang lebih. Nah jadi mungkin jadi bahan pertimbangan PLN untuk program selanjutnya kapan dari dusun kami ke titik PLN 0 itu hanya tinggal 3,5 ya. Nah, jadi maksud kami apapun bentuknya kami ingin sesuai dengan program yang kami ajukan Kepala Desa Makan Damai dusun 5 dan dusun 8, maksud kami program kami dulu yang didahulukan. Berapa jumlah kakaknya Pak di sana? Jumlah kakaknya berapa? 700-an. Dua dusun apa aja Pak? Dusun 5 Dusun Sukamaju dan Dusun 8 Dari Makmur dalam wilayah Desa Sugadamai, Kecamatan Tunggalgaya, Kabupaten Musi Banyuasin. Oke, sekitar 700-an Pak ya. Oke. Memang di sana belum ada aliran listrik semua Pak ya? Semuanya total. Jadi masyarakat sana pakai listriknya cak mana? Pakai diesel. Pakai diesel. Dari jam berapa Pak diesel? Dari jam 6 sampai jam 12. Oke. Dengan Lantang Doni, Wakil Ketua Badan Pemusyawaratan Desa, menyuarakan keluh kesah yang dialami lebih dari 700 warga di Dusun Damai Makmur dan Dusun Sukamaju, Kecamatan Tunggaljaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Mereka mendatangi kantor Indonesia Insight dan meminta pertolongan agar niat mereka untuk menikmati aliran listrik yang sudah 12 tahun dinantikan belum juga terrealisasi. Padahal dari rekomendasi dari tingkat kecamatan, bupati hingga gubernur Sumatera Selatan pun sudah dikantongi oleh mereka, dan mereka berharap agar keinginan mereka untuk menikmati listrik bisa tercapai. Akhirnya audiensi pun dilakukan oleh pihak PLN dan mereka berjanji akan membuat skala prioritas bagi warga pada 2 dusun tersebut. Lalu bagaimana kisah mereka yang selama 12 tahun tidak teraliri listrik dan apa harapan mereka terhadap kinerja dari PLN? Ikuti kisahnya dan wawancaranya langsung dalam podcast Blak-Blakan dan Ungkap bersama pimpinan redaksi Indonesia Insight, Dewi Handayani. Indosat Mania, ketemu lagi sama saya Dewi Handayani. Wow, di kantor Indosat saat ini rame banget loh guys ya. Ada sekitar lebih dari 15 orang datang ke kantor dan mereka semuanya dari jauh banget, jauh dari kota Palembang. Bahkan ketika saya ngobrol sebelum podcast saya ini dimulai, perjalanan mereka tuh sampai 10 jam loh. Mereka dari Kabupaten Muba yang hadir ke sini rata-rata dari kepala dusun, warga masyarakat, tokoh masyarakat. Memang ketika kita bicara sama mereka, ternyata mereka nih sangat pengen banget kawasan mereka tuh dialiri listrik. Nah, ketika mereka sekarang katanya listrik PLN bisa dimasuk ke wilayah mereka, akhirnya mereka bersemangat kembali dan perjuangan mereka tuh ternyata sudah dilakukan sejak lama. Hingga akhirnya mereka mendatangi kantor kita dan minta kepada kita agar didengarkan keluhan mereka. Nah, sekarang saya langsung ngobrol sama mereka dan di studio saya bersama saat ini sudah hadir dari tokoh masyarakat Dusun Damai Makmur, Kecamatan Tunggaljaya, Kabupaten Musi Banyuasin. Selamat siang Pak Ashar Anis. Selamat siang, hai guys. Warga Indosat semua ya. Selamat siang, sehat-sehat. Sehat ya Pak ya. Dan bersama Pak Anis juga hadir Pak Komang Pujana, dan Pak Komang Pujana adalah kepala dusun ya Pak ya, Kadus kalau kita ngomongnya Kadus ya Pak ya. Kadus dari Dusun Damai Makmur Tunggaljaya, Kabupaten Muba. Dan memang Muba ini adalah
salah satu kabupaten di Sumatera Selatan yang memang banyak dikenal sebagai hasil migas. Dan ternyata di kabupaten yang memang kaya akan hasil migas, masih banyak masyarakat yang belum menikmati listrik secara total. Dan ini terbukti bahwa dusun mereka yang jumlahnya hampir 700 kakak ternyata memang benar-benar belum dialiri listrik. Nah, kita ngobrol ya guys sama mereka. Aku agak terkejut juga ya Pak ya, ternyata di Kabupaten Muba yang kaya akan sumber daya gas ya Pak ya, ternyata masih banyak warga yang tidak menikmati listrik. Bisa cerita nggak Pak, kawasan sana itu gimana Pak? Selama ini yang terjadi ketika listrik belum masuk Pak? Kami mewakili teman-teman, tetangga, saudara-saudara kita yang jauh di sana kan, mengingat kondisi daerah kami itu memang saat ini sangat jauh sekali membutuhkan listrik Mbak. Jadi betapa kita sedih kalau di sana. Kenapa di sana ada ribuan warga, ribuan jiwa. Ada 700 kakak, Mbak. 700 kakak pada dua dusun tersebut. Dua dusun. Mbak bisa bayangkan kalau ada 700 kakak, kalau satu kakak ada 4 jiwa, berarti ada 2.800 jiwa, Mbak. Wow. 2.800 jiwa di dusun itu yang damai makmur. Yang pada saat ini di sana ada sekolah SMP negeri, ada puskesmas pembantu dari pemerintah. Nah, tapi yang menyayat sekali kami pada saat ini kami belum bisa menikmati aliran listrik, Mbak. Jadi kalau malam gimana, Pak? Kalau malam saat ini ya pakai lampu seadanya, Mbak. Pakai lampu seadanya, yang bisa membeli genset karena sekarang BBM sudah naik kan. Dia pakai genset. Kalau nggak mampu ya sudah pakai lampu itu, lampu serongkeng, kemudian lampu apa? Kalau bahasa Jawa itu lampu sentir, Mbak. Wow. Yang warnanya merah itu, Mbak ya. Jadi Mbak Dewi bisa dibayangkan kalau kita di Palembang ini dengan ruangan yang terang benderang seperti ini, yang dingin karena ada AC, ada kipas angin. Sementara saudara-saudara kita yang di sana, Mbak, jangankan mau menikmati kipas angin dan AC, lampu saja tidak kita temui di sana, Mbak. Lampu tidak ada. Dan itu hampir selama 12 tahun, Mbak, di sana, warga di sana. Selamat atas terbitnya majalah K5 Hebat yang digagas oleh SMK 5 Palembang. Mudah-mudahan SMK 5 terus memacu ide-ide kreatifnya dan menjadikan para siswanya siswa yang siap kerja. Bahwa harapan kita SMK 5 ini akan menjadi pelopor bagi kesiapan alumninya untuk menjadi pekerja-pekerja tangguh di lapangan. Selamat ya. Kami sebenarnya sangat berharap sekali dengan bantuan pemerintah melalui PLN, dan pada saat ini sudah PLN datang ke sana, tapi sampai saat ini juga belum datang-datang lagi, Mbak. Oke, udah pernah disurvei juga. Sudah pernah disurvei, Mbak. Iya, jadi tahun berapa itu, Pak? 2019, Mbak. 2019 sudah pernah disurvei. Sudah pernah disurvei. Tidak ada kabarnya lagi ya, Pak? Kayaknya sampai sekarang belum ada kabar lagi nih. Oke, padahal kita udah sangat berharap ketika dengar kata PLN itu udah langsung. Waduh, itu bukan main, Mbak. Jadi Mbak Dewi bisa bayangkan, kita 1 bulan harus, pada saat itu kita beli BBM, Mbak. Listrik itu 1 hari itu 3 liter, Mbak. Kalau bensin. Satu malam itu dari jam 6 sore sampai jam 12 malam, kalau genset itu butuh 6 liter bensin, Mbak. 6 liter selama 6 jam. 6 jam. Wow. Itu hanya 1 rumah, Mbak. Wow. Dan orang tidak bisa menikmati kalau kita tidak mampu membeli genset dengan BBM, dia tidak bisa menikmati listrik. Ya. Kalau yang rata-rata yang banyakkan beli genset atau lampu sentir tadi? Ya, kalau yang mungkin ada 30-40% warga kita nggak mampu, Mbak. Bukan. Kalau mereka yang mampu membeli genset, ya nggak ada masalah. Cuma yang tidak mampu gimana? Nah, jadi kami sangat berharap sekali dengan program ini, dengan Mbak Dewi. Sangat berterima kasih sekali hadir di acara ini, dan sangat berharap sekali uluran, bantuan, tangan PLN, pemerintah
yang tahun 2019 datang ke desa kami berharap sekali. 2019 dan itu berapa tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu, 3 tahun Mbak. yang lalu. Iya. Oke. Jadi harapan kami 2022 ini, Mbak, bisa masuk harusnya, Mbak. Oh, oke. Dan mungkin ke Pak Komang nih, Pak ya. Selamat hampir 77 tahun Indonesia merdeka dan faktanya belum menikmati listrik. Nah, boleh cerita nggak, Pak? Di sana itu kalau kita tidak menikmati listrik, artinya kalau zaman sekarang kan kalau masak nasi, aku tinggal jepret rice cooker. Kalau menonton TV aku tinggal colok. Kalau itu, nah itu kalau misalnya malam berarti benar-benar tidur benar ya Pak ya. Kalau udah jam 6 jam 7 itu Pak ya, udah gelap gitu ya. Kalau yang nggak ada punya genset ya Pak ya. Iya, jadi saya ucapkan selamat siang kepada Mbak Iya, Dewi dan rekan-rekan semua. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Munis tadi itu, itulah fakta dan kenyataan kehidupan kami di sana. Oke. Jadi ya boleh kami katakan, ya kami selaku masyarakat di sana itu ya sangat menderita sebenarnya di dalam penerangan itu sendiri. Jadi kalau bagi mereka yang punya usaha dan memiliki biaya, bisa membeli genset, bisa membeli BBM, mungkin mereka bisa nggak masalah gitu ya Pak ya. Kapan pun bisa hidup terang ya. Tetapi seperti masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, ya mereka ya seperti kata Pak Aris tadi memakai lampu sentik. Berapa persen Pak yang beli yang punya genset di Ya desa mungkin ini? hanya sebagian kecil Mbak, 10-15%. 10 sampai 15%, sisanya gelap gulita Ya ya Pak ya. sisanya yaitu tadi menggunakan alat penerangan seadanya. Yang sentir tadi, lampu sentir. Oke, Pak, itu untuk kawasan yang paling dekat sudah nikmati listrik jauh? Itu kalau dari wilayah dusun kita Mbak, jaringan PLN yang ada sekarang dan sudah hidup itu kurang lebih sekitar 2,5 km. Ya, Ya, Mbak, sudah kurang lebih Oke. 3 tahun Mbak. Sudah kurang lebih 3 tahun. Jadi dalam hal ini ya mungkin sudah beberapa kali kami selaku perwakilan masyarakat yang ada di Dusun Nabi Makmur dan Sukamaju melakukan pertemuan dengan pihak PLN kan, memohon atas nama kepentingan masyarakat bagaimana upaya pemerintah instansi terkait dan khususnya PLN untuk bisa gitu, menyalurkan arus tersebut, listrik tersebut bisa sampai ke dusun kami. Oke, artinya ketika kita sudah jarak sekitar berapa 2,5 kilometer tadi udah teraliri listrik ya Pak ya. Artinya itu sudah timbul harapan dari kita ya bahwa desa kita juga sebentar lagi akan teraliri listrik. Tapi ternyata tetap belum ya hingga saat ini. Belum, ya. Oke, nih Pak Komang mungkin Pak, kalau misalnya Dewi nanya, perjuangan apa aja yang sudah kita lakukan Pak kepada pihak pemerintah, misalnya mengajukankah atau apa gitu? Iya, jadi kami sudah mengajukan proposal ke PLN, terus memohon juga kepada pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, terkhususnya Bupati Kabupaten Musi Banyuasin untuk memfasilitasi kami, membantu kami membuat sebuah rekomendasi yang mana selama ini memang fakta yang ada di lapangan memang wilayah Kabupaten Musi Banyuasin itu adalah wilayahnya MEP. Oke, wilayah mobile elektrik kemarin ya Pak ya, kemarin sudah sempat, ternyata itu nggak masuk juga ya Pak ya? Iya, jadi kemarin karena memang Bapak Bupati memang betul-betul ingin artinya memberikan kepada masyarakatnya sebuah bentuk kerja dia yang nyata kepada masyarakat. Jadi Bapak Bupati memberikan sebuah rekomendasi kepada PLN untuk menyalurkan PLN ke dusun kami. Artinya sudah dapat rekomendasi dari Bupati Banyuasin, Musi Banyuasin agar PLN segera melakukan penyaluran ya Pak ya. Oke, nah setelah mendapat rekomendasi itu, apakah itu langsung direspon atau gimana Pak? Setelah rekomendasi itu dari pihak PSDA MUBA dimasukkan ke PLN. Dari situ sampai hari ini memang kami belum menerima jawaban yang pasti. Kapan ya Pak kita dapat kantongi rekomendasi itu Pak? Sekitar bulan September. Bulan September kemarin kita sudah bulan September tahun lalu Tahun kemarin ya Pak ya. 2022. Oke, nah setelah kita mendapat rekomendasi terus kita meneruskan ke PLN, ternyata dari pihak PLN belum merespon lah atau sudah merespon Pak? Ya, sesuai dengan hasil mungkin terima kasih banyak tadi sekitar jam 12 kami ada audiensi dengan pihak PLN. Sebelum kesini tadi kita sempat melakukan audiensi juga ya Pak ya dengan pihak PLN. Bertemu dengan ada Pak Wawan dan lain sebagainya di situ. Jadi mereka dalam hal ini selaku pihak PLN ya berupaya semaksimal mungkin bagaimana langkah dan cara yang akan mereka tempuh ke depannya
supaya dusun kami bisa teraliri listrik Pak ya. Artinya ketika kita sudah melakukan audiensi tadi dengan pihak PLN, artinya kita udah lega ya Pak ya. Iya, udah sedikit lega bahwa kita masuk dalam program prioritas ya Pak ya. Tadi Betul, Mbak. sempat yang saya dengar juga tadi ya Pak Betul, Mbak ya. Dewi. Nih Pak, kalau menurut Pak Ajis ya Pak ya. Siap. Kalau menurut Bapak nih dengan omongan tadi dengan PLN setelah melakukan pertemuan tadi, seberapa besar harapan Bapak bisa segera teraliri listrik Pak? Baik Mbak Dewi ya. Pada siang tadi kami memang alhamdulillah bisa ketemu dengan Bapak Wawan sebagai supervisor perencanaan Lisdes. Beliau menanggapi cukup bagus. Responnya bagus ya. Dan sebenarnya memang sudah diprogramkan. Ya. Cuman memang ada case-case Ya. yang belum nyatu tadi Pak ya, belum ketemu tadi ya. Bahkan kan kami juga berharap namanya program kan bisa kapan saja Mbak. Tapi kan pada saat ini di sana sangat membutuhkan sekali Mbak. Bahkan kita seperti tadi yang beliau sampaikan tadi Pak Kadus kan, kami udah bersusah payah berupaya menghadap Pak Bupati sampai ke gubernur lah ya. Sampai gubernur. Dapat rekomendasi dari gubernur juga ya Pak ya. Bahkan mungkin sebentar lagi kalau kami nggak ada, kami ke Jokowi ini Mbak. Ke Jokowi saking pengennya menikmati aliran listrik ya Pak ya. Betul, Pak Jokowi, semuanya kita Pak. perjuangkan ya Pak ya, dari bupati, gubernur dan tadi dapat angin lah ya Pak ya, dapat angin yang bagus ternyata. Katanya kita masuk program prioritas dan mungkin tadi saya sempat dengar juga ya Pak ya, ternyata dari pihak PLN ini ada ketidaksesuaian data ya Pak ya. Betul. Ternyata dari Pemda setempat, dari keterangan PLN tadi dari Pemda setempat hanya melaporkan 2 desa saja ya di Kabupaten Musi Banyuasin ya Pak ya, yang belum dialiri listrik. Padahal faktanya di lapangan ada lagi lebih dari 2 desa dan ini contohnya ya Pak ya, untuk dusun Sukadamai ini ya Pak ya, ternyata juga belum, dan itu juga pihak PLN juga baru tahu ya Pak ya bahwa katanya ternyata banyak Pak ya. Masih banyak Pak. Nah Pak, tadi kan pihak PLN sempat ngobrol juga masalah anggaran dana segala macam ya Pak. Terus tadi ketika kita sudah ada keterangan bahwa titik nolnya itu deket ya. Betul sekali Mbak. Hanya 2,5 km Mbak. Hanya 2,5 km loh. Ternyata memang di sini case yang terjadi adalah memang tidak ada kesimpang siuran data aja. Tidak sesuai data dan fakta di lapangan ya Pak ya. Nah Pak, sempat juga ngobrol tadi ya Pak ya. Pak. Katanya tadi sebelum ini terjadi sempat ada listrik swasta juga ya Pak ya, ke dusun kita ya Pak ya. Boleh cerita nggak Pak, itu apa sih listrik swasta, kok bisa stop atau bisa apa gitu Pak? Iya. Gimana Pak Kadus? Jadi listrik swasta itu sebelum masuk ini ya Pak ya, tahun berapa itu Pak? Itu listrik swasta itu kurang lebih berjalan sekitar 3 tahun. 3 tahun berjalan, tapi mulainya sekitar tahun 2018. Tahun 2018 ternyata di dusun Sukadamai itu udah masuk listrik, tapi listriknya swasta ya Pak ya. Dan memang zaman itu masih Muba Electric Power ya Pak ya. Tapi bukan MEP itu, bukan MEP, tapi listrik swasta yang lain ya Pak. Listrik swasta ini dia milik perseorangan. Oh, milik perseorangan. Jadi milik perseorangan yang diperuntukkan di wilayah kita, dia sistemnya bisnis lah di situ. Listrik swasta tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Wow, jadi selama dari tahun 2018 sampai 2021 tuh kita juga menikmati listrik tapi pakai listrik swasta itu ya Pak ya. Nah, terus itu gimana Pak? Jadi listrik swasta ini di situ aturan mainnya dia hidupnya jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Sama aja sebenarnya sama Jensen tadi ya Pak ya. Dan di situ juga yang namanya dia mesin diesel, pemakaian bahan bakarnya solar, tentunya dengan banyaknya pemakaian di tengah masyarakat, jadi nilainya sangat tinggi Bu. Seperti apa yang dikatakan Pak Anies tadi, bagi masyarakat yang menengah ke bawah yang hanya sekedar lampu ataupun dia punya televisi, itu sudah mencapai di angka 200 sampai 300 ribu per bulan. Kita harus membayar 200 sampai 300 ribu sebulan kalau cuman lampu aja. Lampu 2 biji sama TV 1. Pak tadi sebelum kita melakukan pertemuan tadi dengan pihak PLN nih Pak,
Sebelumnya Bapak udah berapa kali Pak ke Palembang untuk ngurus ini Pak? Kalau saya bersama kawan-kawan itu kurang lebih 3 kali, terus ada juga Bapak Kepala Desa kami, ya, beliau sudah sempat juga mungkin 2-3 kali juga. 2-3 kali berangkat ke sini hanya untuk mempertanyakan itu ya Pak ya? Betul, untuk pertanyakan kejelasan bagaimana progres kedepannya terkait PLN di wilayah kami. Seperti itu. Oke, nih Pak bisa cerita nggak sih Pak secara geografisnya, secara geografis untuk wilayah dusun makmur itu Pak, berapa kilo Pak jalan dari dalam dusun sendiri menuju ke area tengah kota atau aspal lagi gitu Pak? Jadi kalau kami ini boleh dikatakan daerah pedalaman lah Pak. Daerah pedalaman. Kalau kami itu akses keluarnya itu ada 2 titik utama. Yang pertama itu ke Sungai Lilin. Sungai Lilin, ya. Kalau ke Sungai Lilin dari dusun kami itu kurang lebih sekitar 35 kilo. 35 kilo dari Sungai Lilin ke tempat Bapak? Iya, 35 jauh ya Pak ya? Itu medan jalannya Bu, tanah merah. Jadi di saat musim penghujan, kalau curah hujannya berkepanjangan, jadi jalan tersebut hancur seperti sekarang ini, kami keluar saja susah. Oke, 35 kilo ke Sungai Lilin. Nah, kalau kita dari desa kita ketemu lagi jalan aspal nih, kita kan ngomongnya tanah merah nih, ketemu lagi jalan aspal itu berapa jam Pak? Jadi kalau akses yang kedua kita ke Simpang Pau Mbak. Simpang Pau. Bayung Lincir. Bayung Lincir, oke. Jadi dari dusun kita ke Simpang Pau itu kurang lebih sekitar 70 kilo baru ketemu jalan hitam dari dusun kita. 70 kilo. 70 kilo itu berapa jam bisa ditempuh? Ya kurang lebih kalau dia perjalanan normal 2 jam kalau dia normal. Cuman seperti kami kemarin berangkat ke Palembang ini karena memang jalannya banyak yang hancur 4 jam. 70 kilo 4 jam kami tempuh. 70 kilo 4 jam. 4 jam. Wow. Luar biasa. Pak Kamdun, tadi kan kita sudah sempat melakukan audiensi dengan pihak PLN Pak ya. Terus menurut Pak Kamdun, apakah keinginan Pak Kamdun bisa segera direalisasikan Pak? Sangat-sangat kepengen Bu. Karena untuk demi kebutuhan masyarakat banyak. Karena mana ya anak-anak sekolah di sana itu juga pendidikannya agak tertinggal Bu. Bapak sendiri udah tinggal di dusun Sukamaju sendiri Pak, udah lama Pak? 15 tahun Bu. Pertama buka di situ. Pertama buka di situ, tapi aslinya dari Jawa gitu Pak? Aslinya kami dari jalur 18 Bu. Dari jalur. Iya, jembatan 2. Jembatan 2. Kemarin pas ikut listrik yang dari swasta ikut Pak? Ikut bayar berapa itu Pak sebulan kemarin? Kami itu waktu per bulannya 350. 350 sebulan? Iya. Itu pakai TV sama lampu aja ya Pak? Ya TV sama lampu sanyo 1 350. 350 Pak ya? Iya. Wow. Kalau kita misalnya TV sama lampu itu 250. Kalau TV sama lampu aja 250? Iya. Katanya tadi tahun 2019 pernah disurvei juga Pak ya? Pernah. Oke. Tapi ya kami tunggu-tunggu belum ada jawabannya. Belum ada jawaban dari pihak PLN ya Iya. Pak ya? Dari tahun 2019 Pak ya? Benar. Nih Pak Doni. Ya, betul. Pak Doni kelihatan apa, walaupun udah menempuh perjalanan jauh tapi kelihatan mukanya tetap semangat ya Pak ya? Alhamdulillah tetap semangat kita. Demi masyarakat. Demi masyarakat tetap Iya. semangat ya Pak ya. Sehari-hari Pak Doni ngapain Pak di sana? Biasa, saya seorang petani, jadi kalau pagi ya menderes. Oh, pagi matang karet itu ya. matang karet ya Matang Pak ya? karet. Oke, jam berapa bisa keluar Pak? Pagi berangkat itu jam 6, pulang jam 10. Jam 6 pagi, Iya, jam pulang 10 pagi ya, udah pulang. pulang. Oke, nah Untuk Pak. memenuhi kebutuhan keluarga. Keluarga ya Pak ya? Oke, nah Pak, dengan tidak adanya listrik ya Pak ya, waktu itu Pak, ketika Bapak menikmati listrik nih dari, ikut juga dong kemarin programnya listrik swasta ya? Oh, Pak? ikut, Itu berapa sebulan Pak Bapak keluarkan? Sebulan kami mengeluarkan 300.000. 300.000 ya. Berarti sama ada tambahan ya Pak ya? Ya, Ketika kebetulan Bapak ada di listrik. desa dusun kami, dusun 5 Sukamaju, desa Sukadamai, itu berbatas langsung dengan dusun 8 Damai Mamur. Satu wilayah dusun, 2 dusun itu di sebelah timur, yaitu desa Sukadamai. Jadi kapan dari desa itu kita tempuh 35 kilo ke desa induk. Karena keterbatasan PLN, jadi kemarin itu sempat ada namanya PLTD dari perseorangan, cuma alhamdulillah nggak kuat lama, akhirnya pemilik usaha itu rubuh juga. Nah, kami terpaksa, mungkin ada yang beli tenaga surya, ada yang pakai sentir tadi kan, ada yang pakai diesel sendiri genset. Nah, kebetulan sekarang kami untuk di RT kami itu kita patungan beli diesel, cuma karena bahan bakar sekarang terlalu mahal, jadi kami pun hanya membatasi dari jam 6 sampai jam 11. Kalau kita beli BBM-nya di mana itu Pak? Jauh nggak Pak?
Itu BBM ada yang ngantar di situ, cuma kapan di tempat kita BBM untuk solar tuh sekarang 12.000. Oh, ada yang antar ke dalam ya, Pak, pakai mobil ya? Betul, karena memang kondisi jalan sangat buruk. Bensinnya di sana 15.000 sampai 18.000. Enggak, pas nyampe di kita berapa kita beli? 18.000. 18.000 apa itu? Pertalite? Itu Pertamax. Pertamax. Oh, bukan Pertalite ya? Pertalite 15.000. Dari harga 10.000 jadi 15.000. Iya, karena memang untuk yang ongkos bawa ke dalam kan sulit, Mbak Dewi. Oke, dan itu biasanya pasti beli kita harus untuk solar. Iya, untuk solar itu 12.000. Oke. Jadi kapan dulu tuh kita berapa masih itu Pak kita beli biasanya untuk satu hari itu penggunaan listrik untuk yang rame-rame tadi? Untuk rame-rame kita hanya ada orang 20 situ kan yang ikut patungan. Jadi kapan semalam itu sekitar 15 liter. 15 liter semalam. Biasanya kalau kita sekali beli itu orangnya tiap hari Pak ya datangan. Nah, jadi kita patungan dulu, sebelumnya patungan dulu kita tarik kan yang ikut iuran, kita belikan 1 drum. 1 drum itu berapa? 1 drum 200 liter. 200 liter. Jadi belinya sekali aja ya, Pak ya, solar itu Pak ya. Dengan harga 12.000 per liter. Jadi emang kami sangat berharap kepada pihak pemerintah khususnya PLN itu bisa membantu kami yang di daerah pedalaman. Yang sangat saya harapkan yaitu untuk penerangan listrik. Karena memang penerangan listrik menjadi kebutuhan pokok sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat atas pembukaan markas barunya, yakni bersamakan dengan Grand Launching Indonesia Insight. Terima kasih atas undangannya dan sudah saya resmikan. Maka bersama-sama kita terus berdoa, berjuang agar kehormatan wartawan tetap terjaga. Masalah jalan nih Pak, kebetulan hari ini juga pada Pak Edi Santana ya Pak ya, Pak Edi Santana juga bakal hadir juga di tempat kita nih. Kita belum tahu kapan dia jamnya, hari ini atau besok. Dia juga saat ini sedang melakukan apa istilahnya pemeriksaan juga di sepanjang kawasan jalur Muba ya Pak ya, untuk jalan-jalan yang memang itu udah sampai isu nasional sih Pak. Untuk jalan Muba memang agak amburadul ya Pak ya jalannya ya Pak ya. Jadi harapan kita nggak cuma listrik aja ya Pak ya. Di situ ada listrik, jalan juga, terus yang ketiga yaitu komunikasi Pak. 2 dusun yaitu dusun Sukamaju dan dusun Damai Makmur ya bisa segera terrealisasi ya Pak ya untuk listrik ya Pak ya. Mudah-mudahan tadi bukan angin segar ya dari pihak PLN ya Pak ya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi berkah ya Pak, berkah dan pemerintah bisa mendengar secara langsung ya Pak ya apa yang terjadi di desa kita Pak ya. Oke, terima kasih ya Pak ya. Oke guys ya, demikian aduh sangat menarik sekali. Saya aja sampai bersemangat sekali ya guys Indosat Mania bahwa ketika satu hal yang memang harus kita perjuangkan, kita akan tetap berjuang ya tanpa memandang siapapun apapun. Ketika ini sudah menyangkut dari kepentingan dari masyarakat, kita akan bersuara secara tegas, dan disinilah peran dan fungsi dari media Indosat sendiri ya, karena memang kita tidak hanya menawarkan satu konten atau satu ilmu atau satu kenyataan yang bagus saja di lapangan. Ternyata di zaman yang serba modern, digitalisasi, globalisasi dengan bahasa yang canggih-canggih, sudah 77 tahun Indonesia merdeka, ternyata ada beberapa desa di kawasan Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan tidak menikmati listrik ya Pak ya. Dan itu mereka sudah berjuang dari tingkat kabupaten, sudah mendapat rekomendasi dari bupati, sudah sampai ke tingkat gubernur, dan hari ini tadi barusan
kita juga sudah melakukan audiensi ya, audiensi dengan pihak PLN, dan pihak PLN juga siap membantu ya, menjadikan desa Damai Makmur menjadi skala prioritas kita. Tunggu saja ya Pak ya. Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan bisa segera direalisasikan ya Pak ya. Oke, kita sama-sama berdoa ya. Demikianlah para Indosat Mania, bincang saya dengan podcast belak-belakan dan ungkap apapun yang terjadi. Kita akan tetap membuka dan mengungkap apapun fakta yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Saya pemimpin redaksi dari Indosat mengucapkan selamat siang dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.